Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Rizal Zulmi Property. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini di video ini saya akan membagikan tips properti atau lebih tepatnya saya akan membahas tentang rumah subsidi bersama teman saya Mas Sandy. Halo Mas Sandy, apa kabar? Halo, Terima apa kasih kabar? sudah bersedia Ya, hadir di tempat saya untuk sharing. Kebetulan di sini saya belum tahu banyak tentang rumah subsidi. Saya akan bertanya ke Mas Sandy tentang rumah subsidi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, untuk materi ini sebenarnya sudah pernah Mas Sandy buat di Instagramnya Mas Sandy, di post Instagramnya Mas ya. Sandy. Apa Instagramnya Mas Sandy? AdSense di properti. Sandy Property, teman-teman Ya. jangan lupa follow Instagramnya Mas Sandy. Di situ juga banyak tips properti. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Mas Sandy, Ya. kita mulai aja. Ya. Kebetulan saya belum banyak tahu tentang rumah subsidi. Kebetulan Mas Sandy ini adalah marketing yang pernah atau sampai saat ini masih memasarkan rumah subsidi ya Mas Sandy? Iya, masih. Di mana Mas Sandy? Ada di Mojokerto satu, sama di Banyumanik Semarang juga ada. Oke, mungkin Mas Sandy lebih berpengalaman daripada saya tentang rumah subsidi, makanya saya akan bertanya-tanya. Di sini ada daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Sandy. Oke, yang pertama Mas Sandy, rumah subsidi itu sebenarnya apa Mas Sandy? Kalau rumah subsidi ya, rumah subsidi itu sebenarnya dimaksud rumah subsidi sebenarnya itu skema pembiayaannya, Mas. Skema pembiayaannya. Skema pembiayaan untuk KPR subsidi. Jadi Oke. bukan bangunannya yang disubsidi ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi di sini. Sebenarnya yang dimaksud rumah subsidi itu cara pembelian dengan KPR, KPR bank yang disubsidi oleh pemerintah suku bunganya. Suku bunganya yang disubsidi. Suku bunganya disubsidi pemerintah. Ada dua nih skemanya. Skemanya pertama FLPP. FLPP ini paling banyak nih yang apa? Yang terjadi itu paling banyak itu FLPP yang masuk ke bank. Karena memang FLPP ini diperuntukkan untuk karyawan, Mas. Karyawan tetap. Gitu. Karyawan kontrak juga bisa sih. Nah, tapi ada ketentuannya, harus kontraknya 3 tahun minimal. Terus yang kedua itu ada subsidi BP2BT. BP2BT. Nah, itu subsidi uang muka. Subsidi uang muka. Nah, jadi bukan, kalau yang tadi pertama subsidi bunganya, kalau yang kedua ini subsidi uang mukanya. Gitu. Untuk besarannya tergantung dari perwilayah masing-masing. Untuk besarannya bisa mulai untuk gaji di bawah 5 juta itu 40 juta, Mas. Subsidi uang mukanya. Yang penghasilannya di bawah 5 juta itu subsidinya berapa? 40 juta. 40 juta. Ya. Wah, lumayan besar. Yang di bawah 5 juta subsidinya 40 juta itu untuk yang BP2BT tadi, ya. yang subsidi uang muka. Iya, tapi tenornya nggak bisa panjang. Maksimal 15 tahun. 15 tahun. Oh, nggak bisa 20 25 Nggak gitu bisa. ya. Oh, oke. Keduanya suku bunganya ikut suku bunga komersil. Oh, normal. Tidak disubsidi. Iya, karena yang disubsidi suku bunganya yang tadi FLPP. Oh, oke. Berarti yang, beda. Ya, jenisnya beda. Oke. Kalau yang uang muka tetap disubsidi uang muka, berarti bunganya ikut yang bunga komersil. Gitu. Misalkan saya sebagai calon pembeli Mas Sandy, itu saya bisa milih nggak? Saya mau yang BP2BT nih, atau saya mau yang FLPP nih, itu bisa milih nggak? Nggak bisa, Mas Rizal. Itu tergantung dari pengajuannya sebagai karyawan atau sebagai wirausaha. Oke. Karena untuk karyawan pasti masuknya ke FLPP. skema FLPP. Nggak bisa ke yang BP2BT. Nggak bisa. Oh, iya. Oh gitu, jadi ada dua. Itu kalau boleh saya simpulkan ada dua jenis rumah subsidi itu ya? Iya, skema pembayarannya. Skema pembayarannya. Oh gitu, oke. Kalau misalkan dua program itu
apa ya dikombinasikan dijadikan satu nggak ada ya? Itu hanya bisa Enggak ada. sesuai Cuma, peruntukan iya, sesuai profesinya. peruntukan profesinya saja. Oh gitu, oke paham saya, oke. Nah, yang dimaksud rumah subsidi ini yang range harganya berapa sih Mas Hendy? Nah, untuk range harganya sebenarnya sudah ditetapkan sama pemerintah. Hmm. Misalkan nih di Pulau Jawa, ini sebenarnya beda-beda untuk ketetapan harga maksimal rumah subsidi itu beda-beda. Yang diambil harga maksimal ya. Misalkan di Pulau Jawa saat sekarang ini, saat video ini dibuat, itu masih di angka 150.500.000 rupiah. 150.500.000. Ya, itu untuk angka maksimalnya. Maksimal. Berarti artinya nggak boleh melebihi dari angka itu. Kalau melebihi berarti bukan rumah subsidi. Artinya bukan rumah subsidi sebenarnya. Oh gitu, oke. Cuma bisa tetap ini Mas Rizal bisa dimasukin ke subsidi. Loh, gimana tuh maksudnya? Misalnya kok ada yang mengklaim menjual perumahan rumah subsidi, tapi harganya 155 juta, berarti bukan masuk rumah subsidi dong? Bisa masuk. Bisa masuk. Karena gini Mas Rizal, untuk standarisasinya rumah subsidi itu DP-nya kan 5%. Oh, DP-nya 5%, oke. Kalau misalkan harga itu harga yang ditawarkan rumah itu di atas harga maksimal, ya, artinya DP-nya nanti harus nambah lebih besar daripada yang standar. Oh, oke, tetap 5% kah atau hitungannya 5% dari harganya? Oh, lebih. Lebih. 5% gitu. plus selisihnya. Oke. Artinya gini Mas Rizal. Misalkan harga maksimal harganya 155 ya tadi ya. Ya. Itu harus mencapai di plafon KPR-nya subsidi. Oh ya, oke ya, paham saya. Jadi misalkan untuk standar 150.500.000, ya. DP-nya 5%, itu masuknya plafon berapa yang diajukan. Nah, itu nominalnya itu yang harus disamakan. Oh, artinya gini. Misalkan kalau rumah subsidi 150 juta kan, DP-nya 5% kan 7,5 juta. Iya. Plafonnya berarti sekitar 142.500.000. Iya. Tapi karena ini ada subsidi yang harganya melebihi ketetapan 155 juta katakanlah. Maka DP-nya 7,5 juta ditambah selisihnya 105 harga rumah yang sesuai ketetapan pemerintah itu 150 juta tadi. Selisihnya dari 155 juta tadi. Berarti 7,5 tambah 4,5 juta tadi. Oh, gitu. Oke. Berarti harus nambah DP sejumlah itu ya. Betul. Sejumlah selisih harga yang ditetapkan pemerintah sama yang dipatok developer. Oh, gitu. Oke. Berarti kan DP-nya lebih besar. Ya. Bedanya itu aja sih. Oh, bedanya itu. Oke, nah, Mas Hendy, yang kategori masyarakat yang bisa ambil rumah subsidi ini yang seperti apa, Mas Hendy? Untuk kategorinya, yang pasti pertama warga negara Indonesia. Yang kedua itu usia minimalnya 21 tahun, memiliki penghasilan, terus kemudian penghasilan minimal UMR. Oke, minimal UMR. Minimal UMR. Kalau misalkan yang single itu maksimalnya 6 juta. Yang single maksimal 6 juta. Maksimalnya 6 juta penghasilan. Kalau yang berpasangan maksimalnya 8 juta. Yang sudah menikah maksimal 8 juta. 8 juta ini artinya gaji pasangan ini digabung tidak boleh lebih dari 8 juta. Kalau digabung lebih dari 8 juta nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan suami gajinya 5 juta, suami misalkan 8 juta, istri 5 juta, kan digabung 13 juta, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, gitu. Oke. Jadi pasangan 8 juta untuk maksimalnya. Oke. Terus apalagi yang kategori yang bisa ambil rumah subsidi? Belum pernah mengajukan KPR. Belum pernah mengajukan KPR? Ya, berarti KPR pertama. Itu harus KPR pertama.
Iya, harus Oh, KPR pertama. KPR Terus pertama, oke. kedua nih belum pernah menerima subsidi bantuan untuk KPR. Kalau misalkan sebelumnya udah pernah beli rumah Mas Sandy tapi cash, misalkan dibelikan orang tuanya di atas namakan dia gitu. Mm-mm. Udah pernah beli rumah cash, Nah, terus ini mau ambil KPR subsidi bisa nggak? kalau cash sih pastinya sebenarnya masih bisa sih mas. Masih bisa ya. Karena kan nggak ada track recordnya di bank. Oh gitu, hanya Nah, hanya sebatas belum pernah ambil KPR ya. iya, Kalau sudah pernah beli rumah tapi secara cash mungkin tidak akan terlihat ya. iya, nggak Oh, terlihat. oke. Oke, nah kalau rumah subsidi sendiri Mas Sandy, Mm-mm. sistem pembayarannya itu bisa KPR bisa juga cash. Kalau rumah subsidi pastinya bisa KPR bisa cash kan karena rumah subsidi itu kan sebenarnya mengacu kepada sistem pembayarannya, skema pembayarannya yang KPR yang suku bunganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi di luar itu sebenarnya mau beli cash juga bisa. Kalau misalkan saya mau beli cash, tapi saya punya KPR nih di rumah lain, Mm-mm. tapi saya mau beli rumah subsidi ini cash, Mm-mm. itu bisa? Bisa aja. Oh bisa ya? Iya. Oke. Tapi nanti kan kan sebenarnya kan kalau rumah subsidi itu kan nggak kena PPN. Ya. Ini mungkin bisa jadi kena PPN. Jadi yang keistimewaannya rumah subsidi KPR subsidi itu nggak dapat gitu loh. Oh gitu. Oke. Nah, Seperti itu. kalau rumah subsidi sendiri Mas Sandy, Hmm. itu biaya-biaya yang timbul biasanya di luar harga itu apakah sama dengan beli rumah pada umumnya? Rata-rata sama mas. Sama ya. Ya. Oh ada BPATB, BPATB, biaya KPR, ya, pajak pajak apa? Oh BPATB itu tadi. akad jual beli, Biaya notaris itu ya. notaris ya. Oh, tetap ada biaya KPR juga ya. Tetap ada. Oke, kalau syarat pemberkasan rumah subsidi ini, syarat pemberkasan KPR rumah subsidi ini yang membedakan dengan KPR rumah komersil itu apa Mas Andi? Ada maksudnya ada berkas apa? Ya. Jadi ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya kalau di rumah subsidi si pembeli ini nanti si konsumen ini harus ngisi form surat pernyataan, Mas. Ngisi form surat pernyataan, ya, oke. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa belum pernah mendapat bantuan subsidi KPR dari pemerintah. Oke. Kedua, bikin surat pernyataan kalau belum pernah memiliki rumah. Oke. Terus ketiganya itu ngisi surat permohonan untuk pengajuan subsidi pemerintah, gitu aja sih mas. Oh yang membedakan hanya ada formulir Iya, itu. ada formulir itu aja. Itu tapi formulir itu disediakan oleh bank sih. Oh gitu. Jadi kita nggak bikin sendiri draftnya. Oke. Ada dari bank. Nah step-step untuk membeli rumah subsidi ini gimana Mas Sandy? Misalnya saya datang nih ke perumahan subsidi, saya tertarik salah satu unit, itu terus gimana? Kalau untuk pertamanya pastinya tanda jadi dulu mas. Tanda jadi nanti seminggu kemudian DP. Tanda jadi itu saya bisa milih unitnya langsung atau blok unitnya itu loh? Bisa langsung. Soalnya kan saya pernah ada yang milih blok unit itu harus antri, soalnya yang minat banyak harus antri gitu. Oh, gitu. Biasanya itu kuotanya mas, kuota dari banknya yang antri atau kuota DP atau NUP, masih sistem NUP karena rumah subsidi juga kadang memberlakukan sistem NUP. Gitu. Jadi milih bloknya nanti. Yang penting tanda jadi dulu. Berarti kita belum tentu dapat blok yang kita pilih. Iya. Itu kalau sistem NUP. Oh gitu. Oke. Itu nomor urut pembelian mas ya saya kalau. Iya. Nah, setelah saya bayar tanda jadi, kemudian saya langsung bayar DP saat itu juga atau gimana? Seminggu mas. Seminggu. Kadang ada yang 2 minggu. Batas maksimal biasanya 2 minggu. Setelah itu baru pengajuan KPR, pemberkasan, mengumpulkan dokumen seperti itu. Nanti kalau sudah keluar SP3K-nya dari bank,
itu pembeli wajib membayar BPATB, biaya akad jual beli dan biaya balik nama. Nanti biasanya untuk konsumen sendiri diwajibkan untuk membuka rekening, di bank yang bersangkutan, yang dimana tempat si pembeli itu mengajukan KPR. Itu nanti untuk saldonya diisi sebesar biaya akad KPR dan angsuran pertama. Ya, oke. Nes, kalau serah terima unitnya sendiri, serah terima rumahnya, serah terimanya bersamaan dengan akad KPR, Mas. Jadi bisa kadang hari paginya akad, nanti siangnya atau sorenya sudah serah terima bisa. Oh, berarti sebelum akad rumah harus sudah jadi ya? Iya, karena memang ada aturannya, sudah ada aturannya, Mas. Berarti pada prinsipnya rumah subsidi itu harusnya ready? Pada prinsipnya ready. Bukan inden? Bukan. Tapi memang inden ada. Gimana ada. Cuma untuk rumah subsidi itu kan pembangunannya biasanya 2 bulan, 3 bulan. Nah, pada waktu akad itu sesuai dengan peraturan pemerintah, di peraturan pemerintah PUPR nomor 20 tahun 2019, itu rumah harus layak huni ketika akad KPR. Oh, gitu, baru tahu saya. Berarti sudah ada peraturannya tertulis ya, itu ya. Bahwa kalau pas akad ya rumah harus sudah layak huni. Siap, sudah layak huni. Oh. Layak huni dalam artian listrik sudah ada. Air juga sudah ada. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, prosesnya sendiri itu berapa lama Mas Hendy, dari saya tanda jadi sampai saya bisa serah terima kunci itu kira-kira berapa lama sih biasanya? Biasanya 3 bulan, Mas. Oh, 3 bulan? 3 bulan, 4 bulan. Lama ya, berarti dari saya tanda jadi, terus seminggu kemudian saya DP, terus saya pemberkasan, sampai saya akad dan serah terima itu 3 bulan? 3 bulan. Itu kalau rumahnya inden loh, Mas. Kalau rumahnya sudah ready, sebulan juga bisa. Oh gitu. Oh, berarti 3 bulan itu mungkin sembari nunggu rumahnya jadi ya? Betul. Oh gitu. Oke. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya Mas Hendy, mungkin banyak yang ditanyakan ke saya di kolom komentar. Ya. Kalau rumah subsidi yang kita beli itu sebenarnya boleh nggak sih dijual lagi? Boleh, Mas. Cuman itu ada ininya ya, Mas ya, ada aturannya yang menyatakan itu harus ditempati 5 tahun minimal. Ada aturannya bahwa harus ditinggali 5 tahun. Ditinggali ya, karena memang kan rumah subsidi ini diperuntukkan untuk orang yang belum pernah punya rumah. Jadi memang wajib ditempati gitu. Oh gitu. Misalkan saya beli, saya diamkan aja, nggak saya tempati gitu, saya kontrakkan misalnya, itu nggak boleh? Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh berpindah tangan, artinya sebelum 5 tahun. Sebelum 5 tahun. Jadi gitu. Setelah 5 tahun sih nggak apa-apa. Mau dijual atau mau disewakan juga nggak apa-apa. Disewakan pun harus nunggu 5 tahun? Iya, disewakan. Oh gitu, saya baru tahu nih. Oh, nah misalkan Mas Hendy, setelah 5 tahun saya tinggal ini, mau saya jual, kemudian ada yang mau beli secara KPR. Lah yang beli ini nanti tetap dapat bunga subsidi nggak? Enggak. Jadi bunganya ngikuti bunga komersil, Mas. Bunga seperti pasar biasanya. Oh gitu, subsidinya hilang. Subsidinya hilang. Oh. Gitu. Karena kan sudah bukan pengajuannya, kan sudah beda. Yang pengajuan kan bukan dia, yang kedua. Jadi subsidinya gitu. udah hilang. Oke. Makanya kenapa kok banyak sekali yang saya tahu ya, itu orang jual rumah subsidi itu secara bawah tangan, take over bawah tangan. Jadi tinggal meneruskan cicilannya yang punya ini. Tidak dibalik nama, tapi di pengikatan jual beli sama surat kuasa. Betul. Memang cara satu-satunya seperti itu. Itu biar tetap dapat suku bunga subsidinya itu ya. Iya.
Oh, Tapi tapi sebenarnya nggak boleh loh mas itu. oh nggak boleh ya, tetap beresiko ya Mas Hendy Iya, ya. Ya tetap beresiko teman-teman. Risiko sekali. Oh, oke oke, lebih baik cari rumah subsidi baru gitu ya. Lebih baik memang gitu. Oke oke, ini pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih ambil KPR subsidi lebih dari satu kali? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, mungkin jalan keluarnya di atas nama orang lain ya. Di atas namakan orang lain itu udah. Cuma orang lain itu juga harus masuk kriteria. Oh iya ya, betul betul. Oke oke. Oke, terakhir Mas Hendy, Ya. tips untuk sebelum ambil rumah subsidi dari Mas Hendy kira-kira apa Mas? Kalau tipsnya itu pertama BI checkingnya harus dibagusin dulu. Apa itu pay checking harus BI bagus tuh checking gimana? itu track record kredit. Jadi itu sekarang kayak pay letter, Heeh. terus pinjol, kredit leasing, Mm-mm. kartu kredit dan lain-lain lah. Pokoknya yang hubungan dengan perbankan. Oh. Itu sekarang sudah kedetek semua mas di Ya. sistem OJK. Artinya kalau kayak pay letter, kayak pinjol itu saya sarankan wajib dilunasi aja sebelum akad. Oke oke. Karena itu memang paling berisiko mas untuk nggak lolosnya itu karena pay letter sama pinjol. Oh, oke. Nah terus yang kedua, kalau mencari rumah subsidi dipastikan dulu developernya terpercaya atau enggak. Kemudian itu bisa dicek di beberapa aplikasi dari ini ya, apa namanya, PUPR ya. Namanya Sikasep. Sikasep aplikasinya. Aplikasi Kasep. Oke. Terus yang ketiga, bisa ditanyakan langsung bank yang bekerja sama. Yang bekerja sama ini banknya kan untuk bank umum aja sebenarnya ada banyak mas, bisa ada BTN, ada BTN Syariah, BRI, ya sampai Mandiri lah, macam-macam. Itu harus dipastikan dulu untuk yang sudah bekerja sama supaya prosesnya lebih cepat. Oh gitu. Proses pengajuannya lebih cepat gitu aja. Oke oke. Kira-kira itu aja sih mas Rizal. Oke. Atau mungkin gini, ada tambahan lain, kalau ada beberapa aja sih ini. Beberapa ada yang sertifikatnya memang ada HGB di atas HPL juga. Oh gitu. Itu ada. Subsidi. Iya. Rumah subsidi. Iya. Oke. Jadi dipastikan dulu aja untuk sertifikatnya. Oh iya iya. Beberapa memang ada yang jujur, yang sudah benar-benar HGB, sudah atas nama PT, sudah split. Beberapa ada yang HGB dalam pengurusan. Oh ya. Nah, untuk lebih hati-hatinya, cuma ini sedikit kasus saja sih. Oke. Seperti itu. Kira-kira itu aja sih Mas Rizal. Oke Mas Hendy, saya thank you banget nih. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali mungkin buat teman-teman yang mau ambil rumah subsidi. Terima kasih Mas Hendy sudah menyempatkan ke sini untuk ngasih ngasih pencerahan, ngasih tips. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa materi ini sudah pernah Mas Hendy post di Instagramnya di mana Mas Hendy? @Sandy Property mas. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Hendy dan Instagram saya @rizalzulmiproperty. Teman-teman terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Bye. Dadah.